Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Novitalia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109114095 pada hari ini tanggal 21 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 1 Saralangun, Provinsi Jambi, tepatnya kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna faman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apa alasan Ridwan tidak hadir? Sakit. Ya, karena teman kita hari ini sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas ke sekolah. Amin. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, materi kita hari ini tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menganalisis larangan pergaulan bebas dan zina berdasarkan dalil agama serta memahami risiko kesehatan reproduksi dan ancaman penyakit menular seksual dari perspektif biologis. Melalui pemahaman ini, siswa diharapkan dapat menunjukkan perilaku menjaga kehormatan diri sebagai cermin iman, nalar kritis, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ingat materi yang sebelumnya? Ayo, Aurora. Menjadikan kebaikan sebagai prioritas utama dan segera. Mengapa Islam tidak hanya melarang zina tetapi juga melarang mendekatinya? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Fitra. Menurut saya, Islam melarang untuk mendekati zina karena hal ini merupakan dosa besar yang merusak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup semua jalan menuju perbuatan keji itu
melalui larangan tegas agar umatnya terhindar dari godaan dan mencegah kerusakan moral, keluarga, dan nasab atau garis keturunan dengan menjauhi hal-hal yang mengarah ke sana seperti halawat, sentuhan fisik, dan tontonan syahwat. Nah, sebelumnya kita akan Ibu menyajikan video, silakan kalian simak. Materi kita hari ini yaitu pergaulan bebas. Tidak semua ini percaya jika sudah merasa hingga 9 dari 10 ibu bisa melakukan yang mati. Kenakalan remaja. Apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata itu? Remaja yang pergaulan bebas, remaja yang melanggar norma atau hukum berlaku, atau remaja yang sedang asik-asiknya mengalami masa pubertas tanpa memikirkan dampak negatifnya. Apapun yang terlintas di pikiran kamu, segalanya pasti mengarah pada hal-hal yang merugikan diri sendiri, bahkan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Kalau dipikir-pikir, berita tentang kenakalan remaja bisa dibilang rumit banget. Bahkan tidak jarang kita mendengar berita tentang kenakalan remaja. Kira-kira apa alasannya ya? Kok para remaja memilih untuk nakal atau bertindak semuanya? Yuk upgrade pengetahuanmu di Eno, SN Knowledge. Kira-kira dalam usia berapa ya seseorang dikategorikan sebagai remaja? Nah, menurut WHO, usia remaja berada pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Di usia emas tersebut, para remaja beralih nih dari masa anak-anak ke masa dewasa. Peralihan ini mempengaruhi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan biologislah yang membuat pertumbuhan dan perkembangan remaja terjadi sangat cepat. Dan tentunya disertai dengan kematangan seksual sebagai hasil perubahan hormonal. Bukti perubahan hormonal ini bisa dilihat dari mereka yang suka mudi, mudah marah, sedih yang intens, dan seringkali memikirkan segala sesuatu terlalu over nih, atau overthinking. Ya, tentunya perubahan hormonal tersebut juga berpengaruh pada psikologis dan sosialnya. Seringkali di usia emas ini menimbulkan konflik dalam diri remaja karena mereka merasa dirinya masih anak-anak. Tetapi di sisi lain, usia menuntut mereka untuk mulai bersikap dewasa dalam bersikap, dalam memecahkan masalah, dan lebih mandiri. Makanya nggak sedikit remaja yang menunjukkan tingkah laku yang aneh, canggung, kaku, dan kadang malu-malu. Keadaan emosional ini jika tidak dikontrol akan mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih? Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang ternyata dapat dijelaskan dalam berbagai disiplin ilmu. Kenakalan remaja dari sudut pandang ahli kriminologi, sosiologi, serta psikologi dan perkembangan anak jika dirangkum memiliki arti suatu perilaku yang melanggar norma dan tidak dapat diterima secara sosial. Walaupun teorinya memiliki arti yang buruk, hal tersebut tidak menghalangi mereka, para remaja yang ingin mencoba kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Tapi bukan berarti makin dewasa makin melanggar norma loh ya. Kalau kita lihat di sekeliling kita nih, memang para remaja ini memasuki masa-masa mulai penasaran dan ingin mencoba hal baru. Misal, mencoba merokok, minum minuman beralkohol, menggunakan obat-obat terlarang, hingga terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Sekarang ini, segala hal yang dianggap tabu menjadi sangat lazim untuk dijumpai. Ditambah kurangnya wawasan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan, membuat mereka berani melakukannya. Bahkan sampai-sampai mereka tidak lagi memikirkan norma yang berlaku. Yang ada di pikirannya sih, yang penting kelihatan keren dan nggak ketinggalan zaman. Duh, menurut kamu gimana? Emang kalau melanggar norma begitu kelihatan keren ya? Enggak sama sekali. Malahan, hal-hal tersebut bisa meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Bahaya banget nggak sih? Ada fakta yang mencengangkan loh.
Ternyata di Indonesia sekitar 15-20% dari remaja usia sekolah sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Di sisi lain, keterbatasan pengetahuan para remaja tentang penyakit menular seksual masih sangat rendah. Sehingga hal ini menimbulkan tingginya risiko penularan penyakit menular seksual tersebut. Emangnya penyakit menular seksual itu apa sih? Apakah penyakit tersebut hanya menyebar melalui perilaku seksual atau hubungan seks saja? Atau bisa menular melalui media penularan lainnya? Penyakit menular seksual sesuai namanya adalah penyakit yang menular secara langsung melalui hubungan seksual, termasuk seks vaginal, anal, dan oral. Dan ternyata PMS juga dapat menular secara tidak langsung atau tanpa hubungan seksual. Misalnya melalui transfusi darah, makanan yang terkontaminasi, dan alat atau jarum suntik yang tidak steril. Bahkan beberapa di antaranya ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kalau kita lihat dari cara penularannya, sudah terbayang bukan kalau penyakit ini sangat-sangat berbahaya. WHO sendiri menyatakan bahwa dalam sehari lebih dari 1 juta orang terinfeksi PMS. Makanya tidak heran kalau penyakit menular seksual ini berdampak besar pada kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia, atau dengan kata lain sudah menjadi masalah yang mendunia. Apa saja sih penyakit yang tergolong penyakit menular seksual? 1. Human Immunodeficiency Virus atau yang kita kenal dengan penyakit HIV. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Umumnya HIV menular melalui darah dan cairan kelamin. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Biasanya, orang yang mengidap HIV mudah kelelahan, muncul sariawan di mulut yang sangat nyeri, dan dalam beberapa kasus mengandung darah. Terdapat luka di alat kelamin dan lainnya. 2. Chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Penderita chlamydia akan mengalami nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil. Dan pada wanita ditandai dengan keputihan yang abnormal. 3. Kutil kelamin akibat infeksi human papillomavirus. Umumnya, kutil kelamin muncul beberapa bulan setelah berhubungan seksual dengan penderita infeksi HPV. Dan tentunya masih ada penyakit menular seksual lainnya, seperti gonore atau kencing nanah, trichomoniasis, sifilis, dan herpes genital. Wah, banyak banget ya, makanya kamu harus waspada. Kalau kita lihat ya, sekarang ini memang penyakit menular seksual sedang ramai diperbincangkan di media Indonesia, bahkan media luar negeri, karena memang kasusnya tidak main-main. Pada tahun 2019, sebanyak 81 kantong darah di PMI Kabupaten Blitar terpapar penyakit menular, di mana sebanyak 36 kantong darah terkontaminasi penyakit HIV. Apa hubungan antara pergaulan sehat dan masa depan seorang remaja? Ya, silakan Sisil. Baik, menurut saya pergaulan sehat sangat berpengaruh terhadap masa depan remaja karena membentuk kepribadian, sikap, dan arah hidupnya. Nah, terima kasih. Nah, materi kita tadi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tadi kan sudah dijelaskan, zina itu dari kata ya, zana yazni, yaitu apa? Yang artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Silakan kalian diskusi tentang materi kita hari ini, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini Ibu kasih LKPD-nya. Orang berapa? 5. Semuanya
nulis di sini. Dah, silakan kalian diskusi, Bu kasih waktu setengah jam atau 30 menit. Dah, silakan kalian berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya, angkat tangan boleh. Dah, selesai? Selesai, alhamdulillah. Dah, kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Perkenalkan, nama saya Tia Raisa, Fitra Elvita, Ashifa Salsabila, Hidia Pradita, Kamelia, Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melarang zina, tetapi melarang aktivitas yang mendekati zina. Analisalah mengapa dalam konteks remaja modern, pencegahan melalui pendekatan kuratif atau mengobati setelah kejadian jauh lebih berisiko dibandingkan pendekatan preventif, menjauhi celah jika ditinjau dari sudut pandang kesehatan reproduksi dan integritas moral. Jawabannya, pendekatan preventif dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 merupakan strategi preemptif yang mengakui bahwa dorongan biologis manusia sulit dikendalikan jika sudah berada di dalam jarak dekat. Secara kesehatan reproduksi, tindakan kuratif atau pengobatan tidak bisa menghapus trauma psikis atau risiko infeksi permanen. Oleh karena itu, menjauhi celah adalah satu-satunya cara menjaga integritas moral sebelum sistem pertahanan diri runtuh oleh stimulasi lingkungan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Ada mau ditanyakan? Saya Arik dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya, banyak remaja menganggap bahwa membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan adalah sikap kuno atau tidak gaul. Bagaimana kalian mendekatkan antara perilaku yang benar-benar modern dengan perilaku yang sebenarnya hanya merusak diri jika dikaitkan dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32? Baik, izin menjawab dari kelompok 2. Modernisasi seharusnya berkaitan dengan kemajuan cara berpikir, teknologi, dan peradaban, bukan kemunduran akhlak,
Perilaku modern yang sejati adalah perilaku yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan perlindungan martabat manusia. Jika suatu pergaulan menyebabkan risiko kesehatan seperti PMS dan rusaknya tatanan sosial seperti hamil di luar nikah, maka itu bukan modernisasi, melainkan dekadensi atau kemunduran. Islam melalui ayat tersebut sudah memberikan standar modern yang melampaui zaman, yaitu perlindungan diri sebelum kerusakan terjadi preventif. Sekian presentasi dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Sisilia Palinggakasih. Saya Nadaula Fitri. Saya Arik Fatah Akbar. Saya Raka Surya Pratama. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sintesis antara disiplin ilmu. Bagaimana integrasi antara pemahaman anatomi tubuh, IPA, biologi, dan nilai keimanan dapat membentuk sebuah sistem kendali diri yang kuat pada peserta didik. Jelaskan bagaimana pengetahuan tentang risiko biologis seperti penyakit menular seksual dapat memperkuat argumen syariat tentang pentingnya menjaga kehormatan diri. Mencegah itu jauh lebih keren dan aman daripada mengobati. Bayangkan jika sudah terjadi kehamilan di luar nikah atau tertular pagar sebelum jurang. Remaja masa kini harus sadar bahwa sekali tidak masuk ke pergaulan bebas, jalan keluarnya sangat sulit dan menyakitkan. Jadi jauhi pintu masuknya, bukan cuma kegiatannya. Baik, dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Syifa Safira dari kelompok 3 ingin bertanya, di era digital, aktivitas mendekati zina seringkali dimulai dari hal kecil seperti saling mengirim pesan, chat romantis, atau menonton konten yang tidak pantas. Mengapa hal-hal yang dianggap kecil ini, menurut analis kalian, bisa menjadi ancaman besar bagi integritas moral seorang pelajar? Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Secara psikologis, manusia memiliki tahapan dalam bertindak. Hal-hal kecil tersebut disebut sebagai pintu masuk atau sarana yang menurunkan sensitivitas moral kita. Ketika seseorang terbiasa dengan chat romantis atau konten pornografi, otak akan mengalami kecanduan atau yang sering disebut dengan dopamin yang menuntut aksi yang lebih nyata. Integritas moral runtuh secara perlahan atau gradual. Oleh karena itu, larangan jangan mendekati adalah cara Islam memutus rantai efek domino tersebut sebelum seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Cukup? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan kami kelompok 3 yang beranggotakan, saya Syifa Safira. Saya Razifa Naira. Saya Safira Trimahesa. Saya Virgia Morpadma Aurora. Dan saya Inaya Haironisha. Evaluasi profil pelajar Pancasila. Di era digital, seorang pelajar seringkali dihadapkan pada tekanan kelompok sebaya, peer pressure, untuk mengikuti tren pergaulan bebas atas nama modernisasi. Evaluasilah bagaimana dimensi bernalar kritis dan mandiri dapat berperan sebagai filter dalam pengambilan keputusan agar pelajar tetap mampu menjaga tanggung jawab moralnya tanpa harus kehilangan eksistensi sosial yang sehat. Modernitas bukan berarti menanggal moralitas. Bernalar kritis adalah pedang yang memisahkan antara kemajuan teknologi dan kemerosotan budi pekerti. Pelajar yang mandiri adalah mereka yang merdeka dari tekanan kelompoknya karena mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa pengakuan manusia bersifat fana, sedangkan integritas diri adalah warisan abadi. Baik, adakah kelompok yang ingin bertanya?
Jika ilmu kesehatan biologi sudah memberikan fakta nyata tentang bahaya pergaulan bebas, mengapa menurut kalian kita masih membutuhkan pendekatan iman? Untuk menghindarinya, mengapa fakta medis saja terkadang tidak cukup bagi remaja? Jawabannya, fakta medis biologi memberikan pengetahuan di otak, tetapi iman PAI memberikan kekuatan di hati. Seringkali remaja tahu bahwa merokok atau pergaulan bebas itu berbahaya bagi kesehatan. Namun, mereka tetap melakukannya karena tekanan lingkungan atau keinginan sesaat. Disinilah peran iman sebagai pengendali internal. Iman memberikan keyakinan bahwa ada pengawasan Tuhan, murakabah, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga pelajar berhenti bukan hanya karena takut sakit, tapi karena rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semakin siang, kita ice breaking dulu. Nah, tadi kan kita sudah menonton video tentang pergaulan bebas tadi, terus sudah diskusi kelompok, sudah presentasi juga. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perbuatan zina. Sekarang kita membahas tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah, siapa yang bisa? Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu sikap menyimpang. Bisa individu, bisa kelompok. Artinya apa kalau individu, kata Ibu tadi, yang pertama main judi online, itu kan pergaulan, Rira. Nah, gara-gara pergaulan, kamu yang sebelumnya tidak pernah mengikuti yang namanya judi online atau merokok, atau juga mungkin mau coba-coba, karena yang haram itu sifatnya kayak candu. Candu artinya apa? Pengen mengulangi. Pengen mengulang, lah terasa enak. Mungkin kamu main judi online cuman dikasih menang 1 kali. Kalau kalian mengikuti pergaulan tadi, contohnya seperti main judi online, itu kan bisa ketagihan. Kenapa? Kamu sudah menang cuma 1 kali, menang. Terus kamu pengen nagih, ujung-ujungnya apa? Kamu tidak punya uang, ujung-ujungnya kamu maling atau mengambil duit orang tua tanpa sepengetahuan orang tua tersebut maling. Itu sebab ada akibatnya, ya kan? Ada sebab, ada akibat. Apa sebabnya tadi? Ini. Apa akibatnya? Ini. Candu. Kayak gitu juga kamu tadi, yang awalnya tidak pernah pacaran, mungkin diejek-ejek atau dibully-bully sama kan, si A itu tidak pacaran, tengok kami ya, pacaran, punya pacar, bla bla bla, kata kawan kamu. Jadi kamu tuh seolah-olah terpancing, pengen, ya kan? Pengen mencoba, pengen mencoba untuk pacaran. Yang namanya coba-coba, ya kan? Bagus gak kalau perbuatan coba-coba? Tidak kan? Karena apa? Ujung-ujung yang rugi kita sendiri.
Nah, kita sebagai perempuan, khususnya perempuan, kita harus bisa menjaga harkat dan martabat kita. Nah, itu ada dampaknya. Bisa dampak di dunia, ada dampaknya di akhirat. Apa contoh dampaknya di dunia? Nah, kita tidak berwibawa lagi, kita tidak punya malu lagi, ya kan? Pasti kita diasingkan di antara keluarga dan juga masyarakat. Terus apalagi kalau di akhirat itu akan dihukum, di nasab, tak ada lagi nasab kita yang perempuan. Contohnya kalau anak perempuan nanti waktu pas nikah walinya tidak bisa orang tua. Kenapa seperti itu, Bu? Ya karena anak di luar nikah tadi. Nah, anak di luar nikah tidak bisa bapaknya yang mewalikan nikah. Siapa yang mewalikan nikah, Bu? Ya, KUA mungkin bisa, atau kakaknya bapak kita bisa, kayak gitu. Nah, kalau yang anak laki-laki tidak mendapatkan warisan, berarti kita tercoret dari warisan, tidak ada dapat warisan, berarti kita tidak punya nasab. Itu yang perempuan tidak punya nasab. Jadi kita bertanya, kenapa kok bisa yang kawan kami yang lain dinikahkan sama bapaknya kayak gitu, sedangkan kita tidak bisa. Karena apa? Karena itu tadi dia tidak punya nasab. Nah, rugi kan? Rugi. Kita ketemu kalau bisa kalian masuk sama-sama di sekolah, keluar pun sama-sama. Artinya apa? Kalian sama-sama menjaga diri. Kan kita dalam kelas satu keluarga, bahu-membahu, tolong menolong. Kalau ada teman kita yang sudah mendekati jalan yang buruk kayak gitu, nah, mendekati perbuatan yang tercela, ayo bangunkan dia dari tidur mimpi indahnya tuh, mungkinlah terlalu jauh, dibangunkan. Nah, dinasehati, tidak boleh kayak gini. Yang penting kita sudah ngasih tahu, mau dia mengikuti atau tidak itu kembali lagi ke diri kita sendiri, mau berubah atau tidak. Nah, itu kata Ibu tadi, kita mau masuk surga atau mau masuk neraka, itu semua pilihan ke diri kita masing-masing. Jadi tidak boleh mencoba-coba, apalagi sampai melakukan. Dah, sampai sini paham? Paham. Nah, kalau paham, silakan. Ibu ada sticky, siapa namanya? Pikiran. Nah, siapa? Silakan kalian tulis kesimpulan di kertas kecil ini. Terus kalau sudah, silakan tempel ke depan. Nih. Silakan buat kesimpulannya. Ya, satu orang satu. Kalau sudah, silakan ke depan tempel. Jangan terlalu tinggi. Siapa yang mau menyimpulkan? Zina adalah perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah. Dan untuk menjauhi zina, maka jauhilah pergaulan bebas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Zina merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai moral, agama, norma, dan merusak kehormatan diri serta tatanan sosial. Oleh karena itu, menjauhi zina merupakan langkah penting untuk menjaga harkat, martabat, dan ketertiban sosial. Tepuk semangat dulu. Semangat. Semangat.
Ibu rasa materi untuk kita hari ini sudah cukup. Nah, sudah Ibu jelaskan pergaulan bebas dan zina itu sama-sama perilaku menyimpang. Menyimpang norma agama, menyimpang norma sosial. Ibu ingatkan sekali lagi, atau Ibu ingatin sekali lagi, jaga diri kalian masing-masing. Orang tua, guru, teman hanya bisa menasihati kalian, hanya bisa membimbing, hanya bisa menasihati, selebihnya kembali ke diri sendiri. Apapun itu jangan ada kata coba-coba. Paham? Paham. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah senang atau biasa atau apa? Boleh seperti kalau senang boleh kayak gini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Inna insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin.